Tutorial mata kuliah pengantar ilmu komunikasi untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Topik pertama dari 30 topik. Komunikasi dan kehidupan manusia. Disediakan di channel Global Tutorial. Komunikasi pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan. Peristiwa komunikasi dapat berlangsung tidak saja dalam kehidupan manusia, tetapi juga dalam kehidupan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Namun demikian, objek pengamatan dalam ilmu komunikasi yang dimaksud difokuskan pada peristiwa-peristiwa komunikasi dalam konteks hubungan antar manusia atau komunikasi antar manusia. Peristiwa komunikasi yang diamati dalam ilmu komunikasi juga sangat luas dan kompleks karena menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu sosial, social sciences. Lebih lanjut, ilmu komunikasi juga merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Artinya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam ilmu komunikasi berasal dari, dan menyangkut, berbagai disiplin bidang keilmuan lainnya, seperti linguistik, politik, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa, atau tiada kehidupan sama sekali apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia, baik secara perorangan, kelompok ataupun organisasi tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan manusia ini, baik secara perorangan, kelompok ataupun organisasi, dalam ilmu komunikasi disebut sebagai tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara verbal, dalam bentuk kata-kata baik lisan dan atau tulisan, ataupun non-verbal, tidak dalam bentuk kata-kata, misalnya gestura, sikap, tingkah laku, gambar, dan berbagai bentuk tanda lainnya yang mengandung arti. Tindakan komunikasi juga dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Berbicara secara tatap muka, berbicara melalui telepon, mengirim surat biasa atau email atau fax kepada seseorang, sekelompok orang atau organisasi, adalah contoh-contoh dari tindakan komunikasi langsung. Sedangkan yang termasuk komunikasi tidak langsung adalah tindakan komunikasi, yang dilakukan melalui perantara. Perantara tersebut bisa berupa media, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain, atau orang, kelompok, organisasi yang menyampaikan pesan ke pihak yang dituju. Pada dasarnya manusia telah melakukan tindakan komunikasi sejak ia lahir ke dunia. Tindakan komunikasi ini terus-menerus terjadi selama proses kehidupannya. Dengan demikian, komunikasi dapat diibaratkan sebagai urat nadi kehidupan manusia. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana bentuk dan corak kehidupan manusia di dunia ini seandainya saja jarang atau hampir tidak ada tindakan komunikasi antara satu atau sekelompok orang dengan orang atau sekelompok orang lainnya. Komunikasi juga merupakan salah satu fungsi vital dari kehidupan manusia. Fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia menyangkut banyak aspek. Melalui komunikasi, seseorang menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya dan atau perasaan hati nuraninya kepada orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Melalui komunikasi, seseorang dapat membuat dirinya untuk tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Melalui komunikasi, seseorang dapat mengajarkan atau memberitahukan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Melalui komunikasi, seseorang dapat mengetahui dan mempelajari mengenai diri orang-orang lain, dan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya, baik yang dekat maupun yang jauh. Melalui komunikasi, seseorang dapat mengenali dirinya sendiri. Melalui komunikasi, seseorang dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Melalui komunikasi, seseorang dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang karena berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dengan komunikasi, seseorang dapat mengisi waktu luang. Melalui komunikasi, seseorang dapat menambah pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku kebiasaannya. Melalui komunikasi, seseorang juga dapat berusaha untuk membujuk dan atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap atau berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Singkat kata, komunikasi bukan saja mempunyai banyak kegunaan, tetapi juga merupakan urat nadi kehidupan manusia. Komunikasi merupakan ciri eksistensi kehidupan manusia. Banyak contoh kejadian dalam kehidupan manusia sehari-hari yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa komunikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Seorang bayi menangis di tengah malam. Ia baru berhenti menangis setelah disusui oleh ibunya. 2. Seorang pengendara mobil ditilang oleh polisi, karena ia melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas. 3. Seorang ibu yang sedang berjalan,
berhenti sejenak dan mengamati beberapa buah poster tentang keluarga berencana dan imunisasi yang terpampang di papan pengumuman di halaman puskesmas. 4. Seorang bapak duduk di serambi rumahnya sambil membaca surat kabar. 5. Seorang ibu guru mengajar matematika kepada murid-muridnya di dalam kelas. 6. Seorang bapak tampak bergumam dan menunjukkan kedua tangannya ke atas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, sementara si ibu di sebelahnya menangis terseduh-seduh. 7. Puluhan orang, tua muda, laki-laki, perempuan berkerumun di halaman balai desa menonton acara televisi. 8. Beberapa orang muda asyik menari dan menyanyi di pinggir pantai. 9. Seorang bapak tampak tenang menonton TV, sementara istrinya kelihatan gelisah keluar masuk kamar tidur. 10. Seorang pelukis asyik menggambar pemandangan di tepi pantai. 11. Seorang ibu asyik bercakap-cakap melalui telepon dengan anaknya yang berada di luar negeri. 12. Seorang direktur perusahaan berdiskusi dengan para manajer bawahannya dalam sebuah rapat. 13. Menteri Perhubungan, Kepala Kepolisian RI, 2 orang wartawan dan 2 orang pengamat masalah hukum dan sosial berdiskusi membahas undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang baru dalam acara forum dialog yang ditayangkan RCTI. 14. Seorang petugas penyuluhan keluarga berencana memberikan penjelasan tentang seluk-beluk penggunaan alat kontrasepsi kepada sepasang suami istri muda sambil menunjukkan gambar-gambar yang ada dalam flip chart, lembar balik. 15. Ribuan orang mengunjungi pameran produk ekspor di Arena Jakarta Fair yang menggelarkan berbagai jenis produk buatan Indonesia. 16. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi ke DPR menuntut agar salah satu misi reformasi, yakni pemberantasan KKN dijalankan secara tuntas. 17. Menyusul pemberitaan yang hangat di surat kabar, majalah, radio dan TV dalam dan luar negeri tentang kasus pemboman di Kuta, Bali, yang menewaskan ratusan turis asing, muncul serangkaian demonstrasi menentang terorisme di Australia dan Inggris. Contoh-contoh di atas memberikan gambaran bahwa peristiwa komunikasi dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan manusia, mulai dari kegiatan yang bersifat individual, di antara 2 orang atau lebih, kelompok, keluarga, organisasi, melalui media atau dalam konteks publik secara lokal, nasional, regional dan global. Contoh-contoh tersebut juga memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan komunikasi yang dilakukan secara verbal, non-verbal, langsung dan tidak langsung. Demikianlah materi topik pertama mata kuliah pengantar ilmu komunikasi untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.